Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya David Rian Mahendra dari program studi Teknologi Rekayasa Bioproses Energi Terbarukan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu Insinyur Rita Yova dan Bu Resi Permadani tentang dengan matkul perpindahan panas. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu apa itu alat penukar kalor. Alat penukar kalor itu disebut juga dengan heat exchanger. Adalah alat yang dirancang untuk mentransfer kalor antara dua fluida, misalnya cairan uap atau gas dengan temperatur yang berbeda. Proses pemindahan kalor pada heat exchanger berupa gas ke gas, cair ke cair, cair ke gas yang terjadi melalui dinding pemisah. Dinding pemisah berguna untuk memecah terjadinya campuran dan mencegah kontak langsung antara fluida satu dengan yang lainnya. Di sini heat exchanger itu dibedakan pertama berdasarkan aliran, bagi menjadi parallel flow dan counter flow. Kemudian berdasarkan konstruksinya, yaitu heat exchanger dibagi menjadi double pipe heat exchanger, selective heat exchanger. Kemudian berdasarkan kegunaan atau fungsinya, di sini ada cooler, heater, condenser, boiler, heat exchanger, evaporator. Yang pertama, cooler. Cooler adalah alat yang digunakan untuk menurunkan suhu, sesuai namanya, cooler. Yang kedua, heater. Alat penukar kalor digunakan untuk menguapkan suatu cairan fasa yang berubah cair menjadi gas. Evaporator adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk menguapkan cairan pada larutan sehingga diperoleh larutan lebih pekat. Dari larutan yang encer kemudian di evaporator menjadi larutan yang lebih pekat. Lanjut, itu reboiler. Reboiler ini adalah alat yang digunakan untuk mendinginkan kembali serta menguapkan sebagian cairan di proses. Biasanya menggunakan yaitu steam. 5. Heat exchanger. Alat penukar kalor bertujuan memanfaatkan panas suatu fluida untuk pemanasan aliran yang lain. Bisa memanfaatkan fluida dingin ataupun mendinginkan fluida yang panas. Vaporizer. Alat penukar kalor digunakan untuk memanaskan, menaikkan suhu suatu fluida proses dengan menggunakan media pemanas uap atau fluida panas lain. Kemudian yang ketujuh, terakhir, kondensor. Alat penukar kalor digunakan untuk mendinginkan fluida, uap atau gas menjadi perubahan fasa dari uap ke cair. Baik, yang pertama tentang panas sensibel. Yang pertama panas sensibel dan panas laten beserta rumusnya. Panas sensibel adalah panas yang diperlukan untuk mengubah suatu benda fluida tanpa mengubah fasenya. Misal dari padat ke cair atau dari cair ke gas. Sini panas laten dirumuskan dengan Qs Mc delta T, di mana Qs itu adalah panas sensibel dalam joule atau kalori. Kemudian M itu massa benda atau fluida, C kapasitas jenis kalor dalam joule kilogram per derajat Celcius atau kalori gram Celcius. Delta T itu perubahan suhu dalam derajat Celcius atau Kelvin. Panas sensibel, sensibel dan yang kedua itu panas laten. Panas laten adalah jumlah yang diperlukan untuk mengubah fase fluida tanpa mengubah suhunya. Ini kebalikan dari panas laten. Terkait dengan perubahan fase seperti meluapkan air menjadi uap. Panas laten rumusnya itu Ql M kali L. Ql merupakan panas laten dalam joule atau kalori, M massa dari fluida, L itu panas. Kita masuk pada panas penguapan. Di sini panas penguapan didefinisikan yaitu adalah jumlah panas yang perlu diserap untuk menguapkan sejumlah tertentu cairan pada suatu konsen. Dengan kata lain, panas penguapan adalah jumlah total panas yang diperlukan untuk mengubah sejumlah tertentu cairan menjadi uap tanpa kenaikan suhu cairan. Berdasarkan entropi dan entalpi penguapan dan hubungannya dengan rumus penguapan ditulis sebagai Hv sama dengan Q per M, di mana Hv adalah panas penguapan dalam joule per gram, M itu massa zat gram, Q panas. Panas pengeboman.
panas pengumuman atau kalor laten embun. Suatu zat adalah banyak kalor dilepaskan oleh suatu massa, gram atau kilogram. Zat tersebut mengubah wujud dari gas menjadi uap temperatur titik embunnya. Rumuskan dengan Q M kali U, Q atau Q M kali L. Dimana Q itu kalor yang dibutuhkan untuk lepaskan untuk mengubah wujud, M itu massa zat berubah wujud, U itu kalor laten embun, L kalor lebur atau kalor beku. Lanjut pada panas pembakaran. Panas pembakaran adalah panas yang dihasilkan selama reaksi kimia. Biasanya menggunakan O2. Rumus evaporasi tergantung pada jenis reaksi, tetapi dalam rumus umumnya diwakili yaitu Q Mc delta T, di mana Q adalah panas pembakaran, Joule, M adalah massa zat, Q kapasitas panas, dan delta T adalah perubahan suhu. Baik, kita masuk kepada alat penukar panas. Yang pertama ada double pipe heat exchanger. Dapat dilihat gambarnya. Pipa ganda atau double pipe heat exchanger, namanya itu adalah pipa ganda. Pipa ganda adalah penukar kalor sederhana digunakan untuk aplikasi memerlukan pertukaran panas antara dua fluida. Kemudian yang kedua, cell and tube heat exchanger. Ini adalah gambar dari cell and tube heat exchanger. Cell and tube heat exchanger digunakan sebagai aplikasi industri yang terdiri serangkaian tabung terletak dalam mantel atau sel. Aliran panas berlangsung dalam tabung, sementara fluida lain mengalir di sekitar tabung dalam sel. Kemudian coil heat exchanger. Coil ini adalah bentuk alat coil heat exchanger. Coil heat exchanger penukaran kalor berbentuk coil, sering digunakan dalam aplikasi pemanas dalam HVAC. Biasanya mereka terdiri dari gulungan pipa ditempatkan dalam tangki ruang tertutup di mana fluida panas mengalir melalui pipa untuk memanaskan fluida di sekitarnya. Kita masuk pada evaluasi kinerja alat penukar panas. Evaluasi kinerja alat penukar panas adalah penilaian analisis untuk menentukan sejauh mana alat penukar panas dapat menjalankan fungsinya. Fungsi mentransferkan panas sesuai yang diinginkan dan diharapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penukar panas beroperasi secara efisien, aman, serta tujuan penggunaan dalam konteks evaluasi kinerja alat penukar panas. Beberapa yang dapat evaluasi meliputi yang pertama itu efisien penukar panas. Evaluasi ini melibatkan pendinginan antara jumlah panas yang berhasil ditransfer dari alat penukar panas dengan jumlah maksimum mungkin ditransfer dalam kondisi personal tertentu. Efisien tekanan pressure drop. Evaluasi melibatkan penilaian penurunan tekanan yang terjadi fluida mengalir melalui alat penukar panas. Kestabilan operasi. Ketiga, alat penukar panas yang harus mampu menjaga kinerja koefisien selama operasi berkelanjutan. Ini merupakan data yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja alat penukar panas. Yang pertama itu adalah data fluida. Data fluida ini dilihat dari jenis fluida yang mengalir, sifat fluida seperti massa jenis, viskositas, termal, kapasitas, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, geometri penukaran panas. Dari geometri ini kita dapat melihat itu jumlah dan diameter tabungnya, panjang tabung, permukaan ganda, diameter sel, tipe baffle yang digunakan sebagai menahan. Kemudian ketiga maksudnya laju alir massa. Laju alir massa ini di sisi tabung sel. Yang kelima, koefisien perpindahan panas U. Yang keenam, data tekanan. Yang ketujuh, data operasional. Log mean temperature difference atau disingkat dengan LMTD. LMTD adalah rata-rata logaritmik dari perbedaan suhu antara aliran panas dan dingin di setiap akhir exchanger. Semakin besar LMTD, semakin banyak panas yang ditransfer. Penggunaan LMTD merupakan dari analisis penukaran panas heat exchanger dengan laju alir konstan dan sifat thermal fluida. Ini merupakan distribusi temperatur pada penukaran panas. Dapat dilihat ini dengan TH-in dan ini panas yang keluar. Ini masuk, panas keluar. Ini yang ingin keluar. Maka analoginya itu seperti gambar ini, TH-in, TH-out. Kemudian T2, TC yang dingin, kemudian yang panas keluar.
Maka persamaan didapat adalah MMTD delta T1 dikurang delta T2 per ln delta T1 per delta T2, atau TH in dikurang TC out dikurang TH out dikurang TC in per ln TH in dikurang TC out per TH out kurang TC in. Di sini ada beberapa indikator untuk alat penukar panas itu sendiri. Yang pertama, efisien penukar panas, heat exchanger effectiveness adalah rasio seberapa baik alat penukar panas dapat mengalihkan panas setara dua medium dibandingkan mentransfer panas maksimum dapat dicapai berupa indikator kinerja penting. Yang kedua, laju transfer atau heat transfer rate, pengukur jumlah panas yang ditransfer melalui alat penukar panas dalam satu waktu tertentu. Ini sering diukur dalam watt atau unit lainnya. Yang ketiga, perbedaan suhu antara medium, temperature difference between media. Yang masuk dan keluar dari alat penukaran panas adalah indikator penting. Semakin besar perbedaan suhu, semakin besar transfer panas yang dicapai. Yang keempat itu adalah efisien tekanan atau yang disebut pressure drop. Yang kelima, zona transfer panas. Heat transfer area adalah permukaan yang digunakan dalam penukar panas, adalah faktor penting dalam kinerja. Semakin besar area permukaan, semakin baik proses transfernya. Waktu kontak time, itu waktu yang dihabiskan alat penukar panas merupakan faktor pengaruh kinerja. Semakin lama medium berinteraksi dengan fluida, maka semakin efisien transfer panasnya. Yang ketujuh itu kestabilan operasi. Operational stability adalah kestabilan mengacu pada kemampuan alat penukar menjaga kinerja konsisten dalam jangka waktu tertentu. Itu ada tahapan perhitungan kinerja alat penukar panas itu. Yang pertama itu ada mengumpulkan data. Mengumpulkan data ini seperti suhu, viskositas. Yang kedua, perhitungan area permukaan efektif. Hitung luas permukaan efektif kalau menggunakan rumus sesuai. Yang ketiga, menentukan koefisien perpindahan panas. Itu hitung koefisien panas konveksi dari kedua penukar kalor, tabung atau shell dan shell. Laju perpindahan panas, gunakan perbedaan antara fluida dingin dan bersama dengan koefisien perpindahan panas untuk menentukan panas. Perhitungan tekanan, hitung penurunan tekanan dalam penukar kalor. Ini melibatkan perhitungan tekanan dalam tabung dan sel serta kehilangan tekanan karena peralatan. Efisiensi penukaran panas, hitung efisiensi penukaran panas untuk menentukan perhitungan kecepatan aliran dan desain tambahan. Baik, sebelumnya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Atas kurang ada salah kata atau kurang lebihnya saya mengucapkan mohon maaf. Akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.